Shalom Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Saya mau mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kita mau nikmati keindahan, kita mau nikmati kasih-Nya Dia pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat segala yang sudah Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau rasakan Tuhan kasih-Mu. Kami mau rasakan keindahan-Mu ya Bapa. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Biar kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang berkenan atas setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sungguh Tuhan ingin berdekatan dengan Kau Tuhan, memandang wajah-Mu. Saat indah
bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Mari sembah Dia, mari agungkan namanya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Oh, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Rasakan hadirat-Nya, katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami terus merasakan hadirat-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu terus merasakan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau membawa syukur kami. Kami membawa sembah kami Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan berkenan atas setiap apa yang akan kami naikkan Tuhan sepanjang ibadah hari ini ya Bapa. Beracaralah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelum kita melanjutkan ibadah kita bisa saling menyapa kiri dan kanannya. Tidak perlu bersentuhan, cukup lambaikan tangan. Kita mau terus naikkan syukur kita, pujian kita kepadanya sebab Dia adalah Tuhan kita yang sangat baik, amin. Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Katakan, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
Mari masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari bersuka. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari jemaat katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, for the Lord is good, 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 and His mercy endures forever. Katakan, for the Lord is good, 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 and His mercy endures forever. For the Lord is good, His mercy, Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita mau terus rasakan kebaikan Tuhan. Kita mau mengecap kebaikannya atas kehidupan kita. Rasakan kasih-Nya. Katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi
kemuliaan buat Tuhan kita. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini kita mau terus datang hadirat Dia. Kita mau terus bersekutu bersama dengan Tuhan. Lewat puji-pujian kita, lewat penyembahan kita. Mari kita pagi hari ini ingat segala kebaikan-Nya. Pagi hari ini kita mau nikmati segala keindahannya dan keagungannya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Katakan rindu selalu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin
kemuliaan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, kami rasakan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, keindahan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, kami rasakan. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu, sembah Dia, rasakan keindahannya, rasakan keagungannya, nikmati itu semua. Oh, haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kau sungguh indah Tuhan. Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, Kau indah dan Kau agung Tuhan. Oh, Yesus, kami mau terus menikmati hadirat-Mu. Oh, Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan keagungan-Mu, nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Engkau layak dimuliakan, Engkau
Syukur Tuhan. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami bisa kembali beribadah karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami memuji Engkau. Karena Engkau yang memang layak untuk kami puji Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami agar benih firman-Mu tertanam di tanah yang baik dalam kehidupan kami. Sehingga benih itu bertumbuh dan menghasilkan satu buah-buah yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi kami semua agar apa yang disampaikan sungguh menjadi isi hati-Mu untuk kehidupan kami. Sehingga iman percaya kami bertumbuh, bangkit dan terus dikuatkan Tuhan. Dalam menghadapi tantangan hidup, biarlah semua apa yang kami jalani karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dan tentunya saudara yang di rumah juga bisa menikmati ibadah dengan sukacita. Kalau ada kesempatan bisa bertatap muka, jangan biarkan kita bermalas-malas di rumah. Tentunya saudara itu akan berbeda dengan apa yang kita jalani dalam peribadatan kita di rumah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita sudah memahami kebenaran mengenai uang yang membahas tentang kekayaan dan kemiskinan, beberapa minggu atau mungkin juga hitungan sudah bulan saudara, karena kita khotbah berseri. Sekarang saya ingin mengajak saudara untuk memahami apa yang namanya berkat Tuhan. Sebentar saudara. Oke, apa yang namanya berkat Tuhan? Berkat Tuhan seringkali saudara secara tidak mudah untuk kita memberikan arti dari berkat itu. Banyak orang konotasinya yang berbeda. Saya ingin menyampaikan agar saudara mengerti dan memahami berkat Tuhan itu apa. Dengan arti dan makna dari berkat itu sendiri. Bukan secara biasa, tapi saya berusaha untuk memahami secara benar sehingga kita tidak mudah terjebak dengan pengertian tentang berkat itu sendiri. Sehingga kita keliru mengartikan apa yang namanya berkat Tuhan. Atau mungkin juga menyamaratakan yang pengertian yang keliru itu. Sehingga saudara, ketika kita salah, maka tentunya akan mengalami satu kesalahan yang berlanjut. Pada umumnya, saudara, berbicara tentang berkat Tuhan, masyarakat cenderung menganggap berkat itu selalu dengan uang atau kekayaan. Contoh misalnya, apabila seseorang itu kaya dengan begitu banyak uang yang melimpah, otomatis orang itu akan mengatakan bahwa dia adalah sebagai orang yang sangat diberkati hidupnya. Benarkah anggapan seperti ini? Bagaimana jika keadaan seseorang yang tidak memiliki uang atau kekayaan, bahkan rumah pun ngontrak? Apakah orang tersebut dalam golongan yang tidak diberkati? Ternyata banyak orang menganggap bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang memiliki sejumlah harta atau aset yang luar biasa. Ini pandangan umum saudara. Jadi kalau hepeng, lui, doi, apalagi yang banyak, itu dikatakan orang yang diberkati Tuhan. Dengan mobil yang mewah, rumah yang mahal di kalangan
kelas tersendiri. Bahkan ada kolam renang untuk apa? Untuk pribadi. Saudara, di dalam hal ini Tuhan yang sebagai pencipta adalah orang yang hidup dalam kemiskinan dan mengalami kesulitan. Apakah dimasuk dengan orang yang tidak diberkati oleh Tuhan? Sehingga dalam kehidupannya tidak memenuhi kebutuhan hidup dan seterusnya. Nah, pertanyaan seperti ini adalah apakah berkat Tuhan pengertiannya seperti pandangan yang di atas tadi. Jadi kalau misalnya orang yang diberkati Tuhan atau berkat Tuhan itu adalah cuman hanya sekedar uang dan kekayaan, atau memang hal yang lain, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi apa yang menjadi standar berkat itu dalam kacamata dan pandangan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, di dalam firman Tuhan mengatakan begini, saudara. Ulangan pasal 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sekali lagi saya baca, saudara. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, kalau begitu saudara, mari kita lihat arti dari kata berkat itu sendiri, saudara. Arti kata berkat. Dalam bahasa Indonesia, berkat ada kata serapannya dalam bahasa Arab namanya barakah. Barakah itu serumpun dengan bahasa Ibrani namanya barakah. Sampai hampir sama, cuman tekanannya berbeda. Barakah. Tapi dalam kata kerjanya barak. Istilah barak ini ditemukan dalam Kejadian 1 ayat 22. Coba kita baca di sana, Kejadian 1 ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Nah, ini kata memberkati, kata di sana adalah barak. Jadi ada kata kerja. Jadi bukan fasib, tetapi ada sesuatu yang dikerjakan. Ada sesuatu tindakan yang dilakukan. Jadi ada gerakan Tuhan. Maka di situ saya tidak perlu baca lagi yang lainnya, saya cuma hanya menekankan tentang kata baraknya itu sendiri. Nah, saudara-saudara, jadi ada sesuatu yang dikerjakan ketika Allah memberkati makhluk, yaitu di laut dan burung di udara, saudara. Dengan memerintah supaya mereka berkembang biak, memenuhi bumi. Dengan demikian juga dalam ayat 28 itu ada kata memberkati manusia. Suruh berkembang biak. Nah, Allah memberi berkat yang serupa dengan Adam dan Hawa. Ketika makhluk itu diberkati juga. Jadi kata berkat itu, saudara, menambah bahwa memerlukan untuk menguasai ciptaan yang lain. Artinya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan. Ia akan berjanji memberkatinya, membuat masyhur, membuat satu hal yang terus berkembang melalui kehidupan manusia. Memberkati semua keluarga di bumi ini. Jadi berkat memberikan satu pengertian atau suatu makna, memberkati, memberi salam, dan bukan hanya sekedar itu saja, tapi dia juga sampai sujud ketika mungkin orang yang sujud itu menerima berkat itu, ya sampai sujud berarti melimpah. Kata berkat.
Nah, berkat itu melimpah kehidupannya, jadi memasuki kehidupan kita bukan hanya pada satu sisi. Kalau pengertian itu, karena orang yang diberkati Tuhan bukan hanya sisi kepada soal uang, tapi ada hal yang lain yang diterima dalam kehidupannya. Contoh, kesehatan mungkin, ya, kebahagiaan. Nanti kita akan pahami di dalam hal ini. Nah, saudara-saudara, maka berkaitan dengan berkat, Tuhan berbicara kepada Musa untuk disampaikan kepada Harun dan meneruskan kepada umat Tuhan melalui anak-anak Harun. Jadi ketika Tuhan berbicara berkat dalam ayat ini, maka Tuhan berbicara kepada Musa itu untuk disampaikan kepada Harun, imam besar. Di mana Harun harus meneruskannya melalui anak-anaknya kepada umat Tuhan. Nah, apa yang disampaikan berkat? Kata berkat yang pertama, saudara, berkat itu berkat Tuhan dalam Bilangan 26 ayat 24. Bilangan 26 ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Nah, kata yang disampaikan dalam bilangan itu yang diucapkan Tuhan lewat Musa untuk disampaikan kepada Harun dan melalui anak-anaknya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Nah, kata memberkati engkau dan melindungi engkau. Nah, ini sebagai gembala, Yesus sebagai gembala agung, dia menjaga, melindungi domba-dombanya. Ayat ini saudara memberikan pengertian, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang baik untuk orang-orang pilihannya. Kata berkat itu. Menyediakan apa? Segala sesuatu yang baik untuk orang pilihannya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, saudara orang pilihannya atau bukan? Merasa saudara sebagai orang pilihan atau bukan? Dan ini yang harus saudara pertanyakan dalam kehidupan kita. Nah, apa yang disediakan? Saudara kalau lihat Tuhan Yesus ini begini, gembala, dia menyediakan makanan, dia menjaga kawanan. Bahkan kalau saudara dia sedang peluk itu anak domba itu berarti anak kita juga menjadi bagian atau tanggung jawab Tuhan juga. Karena apa? Karena bukan semata-mata kita melahirkan seorang anak lalu lepas begitu saja. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Maka Tuhan menjaga, Tuhan merawat. Kadang-kadang kita nggak habis pikir, kok bisa sampai membiayai anak itu sampai besar. Padahal secara pikiran kita, aduh saya sudah pusing. Tapi kok terus berjalan, kok kenapa bisa begitu? Dulu bertanya-tanya, kenapa? Aduh bagaimana mungkin saya bisa membiayai anak atau kuliah anak dengan baik. Tapi berjalannya waktu, oh Tuhan pelihara, ini lihat buktinya. Tuhan menggendong anak domba itu. Nah saudara, dia akan menerima hasil panen, ternak, keturunan dan sebagainya. Tapi Tuhan juga memelihara, menjaga, melindungi mereka dari musuh. Kenapa itu ada tongkat? Ya, di samping ketika ada domba nyasar dia tarik, itu juga buat alat pukul ketika ada serigala atau anjing liar yang ingin menyerang domba-domba itu. Melindungi dari musuh, serigala, kejahatan, panen yang buruk, musuh atau mungkin juga kemandulan manusia maupun ternak. Dan ini Tuhan menjaga kita. Yang kedua saudara, dalam Bilangan 6 ayat 25, di situ dikatakan apa? Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kata menyinari artinya kemuliaan Tuhan itu ada dalam kehidupan orang yang percaya kepada dia. Berkat itu melingkupi itu saudara. Tuhan diundang untuk mengarahkan wajahnya kepada umatnya. Dengan menerimanya dengan senang. Sehingga saudara mengalami satu kesenangan. Karena apa? Karena di situ ada kemuliaan Tuhan. Ada wajah Tuhan.
Di mana wajah Tuhan bukan hanya sekedar kita terima, tetapi kita impartasikan kepada orang lain. Artinya saudara, ketika kita terima berkat Tuhan, bukan soal materi tadi saya sudah tekankan sekali, bukan soal materi saja, tapi hal-hal yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka bukan kita simpan dalam diri kita pribadi, tapi kita harus bisa memunculkan sinar kemuliaan Tuhan, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan untuk memberikan kasih karunia itu kepada, bukan hanya kepada kalangan keluarga, tapi juga orang-orang sekitar. Nah, Tuhan menyinari engkau adalah sebuah ungkapan Ibrani yang khas, saudara. Ini kata Ibrani, makanya Tuhan akan mengarahkan wajahnya kepadamu, akan menyinari dan lain sebagainya. Nah, wajah raja yang bercahaya memberi hidup dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Nah, itu yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 15. Sekali lagi saya bacakan, Amsal 16 ayat 15. Mari kita buka di sana. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Nah, di dalam Mazmur 31 ayat 17 juga Daud berkata, buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu, selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Kenapa Daud memohon agar wajah Tuhan bercahaya dalam kehidupan Daud? Karena disitulah ada kemuliaan, ada pesta seperti perjamuan kudus, ada pesta hadirat Tuhan. Karena wajah kemuliaan atau sinar kemuliaan Tuhan melambangkan bagaimana kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan Daud. Ketika hadirat Tuhan ada dalam kehidupan Daud, ketika hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan pertolongannya, Tuhan akan menyatakan pembelaannya. Nah, itu yang dimaksud dengan berkat. Ketika Tuhan memberkati itu, maka penting sekali ketika kita berdoa, hadir dalam ibadah, ada doa berkat. Supaya apa? Saudara terima berkat itu, bukan hanya sekedar pengetahuan firman Tuhan yang membangkitkan iman, tapi akhir dari ibadah itu, saudara terima doa berkat itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, yang selanjutnya, yang ketiga, dalam berkat yang disampaikan Tuhan lewat Musa untuk diteruskan kepada Harun dan anak-anaknya. Dalam Bilangan 6 ayat 26 di situ dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya. Ini semua turut kata-kata berkat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apa? Damai sejahtera. Jadi Tuhan diundang untuk menghadapkan wajahnya kepada umatnya dalam pengakuan dan persetujuan serta memberikan kepada mereka satu damai. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan, bertatap muka dengan Tuhan, ya, ada satu damai yang didapatkan dalam kehidupan Musa. Artinya ada satu kebahagiaan, ada satu keutuhan dan kesempurnaan yang diterima oleh Musa secara menyeluruh. Di mana di dalam hal ini di sini dikatakan memberi engkau damai sejahtera, artinya shalom. Nah, maka kata shalom, shalom itu saudara artinya adalah sebetulnya bukan hanya salam doang. Tapi shalom itu artinya kelengkapan. Ada satu kelengkapan dalam kebutuhan hidupmu. Tuhan mencukupi engkau. Tuhan memberikan keamanan. Begitu kata shalom itu artinya begitu. Shalom. Ternyata kata shalom itu terima keamanan, terima kedamaian, terima kelengkapan. Terima apa lagi dalam kehidupan saudara? Terima ketenangan, terima kepuasan. Itu yang Tuhan ingin sampaikan. Karena shalom itu adalah damai. Jadi kalau damai tanpa ada keamanan, itu namanya bukan damai. Damai tanpa ada ketenangan, itu juga bukan keamanan, damai. Damai tanpa ada kesehatan, juga itu bukan damai. Nah, jadi kata shalom itu lengkap sekali saudara. Jadi kalau saudara katakan shalom, berarti saudara seluruh kehidupan kita mencakup kata itu. Seluruh kehidupan kita artinya damai dan sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah saudara, ini baru dalam perjanjian atau kata berkat itu
artikan menurut perjanjian lama lewat Musa. Nah di dalam perjanjian baru saudara, perjanjian baru kata berkat itu lain lagi. Arti dari berkat itu. Nah berkat dalam bahasa Yunani itu pertama disebut makarios. Makarios mengandung makna kebahagiaan. Di mana kebahagiaan itu begitu mendalam, tak terukur. Kata bahagia itu tak terukur. Tadi saya sudah sampaikan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah kata hidup itu enggak terukur saudara. Hidup itu bukan hanya sekedar punya uang saja. Hidup itu bukan hanya sekedar punya kebahagiaan saja. Hidup itu bukan hanya sekedar punya kesehatan saja. Tapi mencakup seluruhnya. Punya duit banyak, kalau hidupnya enggak sehat, juga enggak hidup itu namanya. Punya duit banyak tapi enggak bahagia, juga enggak hidup. Nah kata hidup itu luar biasa, mencakup satu hal yang tak terukur, lengkap dan tidak bergantung dari luar atau pihak lain. Nah berarti saudara, kalau damai, kata shalom atau berkat saudara mengandung pengertian makna kebahagiaan bukan dari luar sebetulnya. Kalau duit dari luar apa dari dalam? Hah? Duit dari luar apa dari dalam? Dari luar. Terus apalagi keluarga dari luar apa dari dalam? Dari luar. Tapi kebahagiaan yang sejati dia muncul dari dalam kita. Kalau saudara menempatkan Tuhan secara benar dalam kehidupan saudara, maka akan ada kebahagiaan, akan ada damai yang melingkupi kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam luar tidak mempengaruhi kehidupan saudara. Itu juga sudah dikatakan sebagai berkat Tuhan. Dalam Matius 5 dan Lukas 6 itu menggambarkan keadaan orang yang berbahagia. Mereka yang menemukan tujuan dan kepuasan dalam Tuhan. Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian Matius pasal 5, itu berbicara tentang bahagia. Berbahagialah orang yang miskin. Dan kata-kata berbahagia itu banyak sekali saudara. Jadi ungkapan itu Tuhan sedang memberikan pelatihan pola pikir yang berubah. Jadi bukan keadaan luar yang bisa mempengaruhi kebahagiaan saudara, tapi dari dalam dan pikiran kita. Nah saudara, dalam kata yang kedua, berkat itu dalam bahasa Yunani namanya eulogio. Lebih mengarah kepada ucapan yang baik atau laporan yang baik tentang seseorang dan digunakan bagi berkat yang kita ucapkan, entahkah makanan ataupun apapun yang kita terima. Jadi saudara, ini sebagai ungkapan yang dikeluarkan. Maka kalau kita salam, gimana? Diberkati engkau. Jadi ungkapan, kata-kata sudah terjadi atau belum itu diucapkan. Maka jangan, gimana? Aduh sial saya nih. Wah, gimana? Berkat Tuhan. Terima kasih. Nah, itu ungkapan. Nah saudara, jadi dalam Efesus 1 ayat 3, mari coba baca di sana. Efesus 1 ayat 3. Saya minta seseorang untuk membacakannya. Efesus 1 ayat 3. Ya, jadi itu sesuatu ungkapan yang diucapkan. Ketika kita berkata terpujilah Tuhan, maka di sini katakan ada satu hal, Allah memberkati semua atas semua berkat yang telah Dia berikan kepada kita lewat Yesus Kristus. 1 Petrus 3 ayat 9 mengajarkan supaya kita memberkati mereka yang berbuat jahat. Sekalipun kita menerima hal yang tidak baik, ketika orang berkata atau mungkin juga orang berbuat hal yang tidak baik kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan jahat dibalas dengan jahat. Karena kita dipanggil untuk menerima berkat Tuhan.
Sekalipun itu mungkin ada sesuatu hal yang baik. Saudara, saya dapat kesaksian. Satu orang ketika dia berbuat jahat kepada kita sebagai umat yang percaya, dia merasa aneh. Kenapa orang sudah dibalas, dibuat hal yang tidak baik, kok dia balasnya dengan yang baik. Sampai akhirnya dia bertobat, saudara. Cuman gara-gara itu, kita nggak membalas. Kok beda ya? Kok beda ya ini? Nah, ini mendapatkan satu kehidupan yang menyaksikan bagaimana. Kalau tadi dikatakan bahwa kita, saudara, yang telah menerima berkat yang baik, biarlah jangan kita melakukan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Karena kita dipanggil untuk memberikan atau menerima berkat dari Tuhan. Menyampaikan berkat juga. Ketika kita terima berkat, kita juga harus terima. Sampaikan kepada orang lain dengan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Jadi pernyataan berkat dalam rancangan awal Tuhan, saudara, bagi ciptaannya, supaya semua yang diciptakan Tuhan, termasuk kita sebagai manusia, mengalami kemakmuran. Tujuan Tuhan ya dari kata berkat itu. Jadi setiap semua ciptaan Tuhan termasuk makhluk alam semesta ini mengalami kemakmuran, mengalami damai, dan sehingga dalam kehidupannya dapat menerima kepenuhan dan keberlangsungan hidup. Jadi lewat berkat itu tujuan Tuhan agar mengalami kemakmuran, mengalami damai, dan seluruh kebutuhan hidup diterima dalam kehidupan makhluk ciptaan Tuhan itu. Jadi berkat materi yang kita nikmati dari hari ke hari bersifatnya itu sementara, saudara. Namun berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kita dalam Kristus Yesus mencakup kekekalan. Jadi kalau kita cuma hanya berkat secara duniawi, itu sementara saja. Sedangkan Tuhan ingin mencakup keseluruhan. Berkat itu yang Tuhan inginkan, berkat itu keseluruhan, bukan sementara. Nangkep ya maksudnya ya. Jadi ketika Tuhan mengatakan berkat, aku memberkati engkau, bukan soal masalah materi, saudara. Tapi kehidupan rohani kita juga itu harus terjadi dalam kehidupan kita, bertumbuh. Nah ini jangan sampai salah arti nih. Woi Tuhan, aku berkati Tuhan. Mana lu diberkati Tuhan, kok masih pakai motor? Kok masih biasa-biasa aja? Berkat itu yang Tuhan maksudkan bukan soal secara materi, tetapi keseluruhan. Ingat, saya sekali lagi, secara keseluruhan. Nah, hal yang bersifat materi, sekali lagi, bersifat jasmani maupun rohani. Nah, sebagaimana yang diungkapkan dalam Mazmur pasal 146 ayat 5. Coba kita baca di sana. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai apa? Sebagai penolong. Nah, kata sebagai penolong. Penolong berarti bukan hanya soal menolong secara keuangan, tapi juga keselamatan, ketenangan, apalagi penolong, dia sanggup menolong. Kebahagiaan, dia menolong, memberikan kita kebahagiaan dan harapannya pada Tuhan Allahnya. Nah kalau begitu saudara, mari kita mengerti tentang makna berkat itu sendiri. Sehubungan dengan berkat, ya kita bahas yang kita akan bahas di sana. Saya ambil contoh seorang anak muda. Anak muda yang mempunyai kekayaan yang berlimpah dan memiliki kehidupan yang saleh. Ini anak muda ini datang kepada Yesus dan bertanya, untuk sempurna itu apa yang harus dia lakukan? Tuhan katakan, suruh ngikutin hukum Taurat. Ya. Yaitu cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya, hormati orang tua. Pemuda bilang, aku sudah lakukan sejak kecil. Apalagi yang harus aku lakukan? Nah, ketika datang kepada Yesus menanyakan hukum mana yang kurang, setelah dia melakukan hukum Taurat.
Orang muda ini ingin mendapat pujian dari Tuhan. Sebagai apa? Sebagai orang yang memiliki kekayaan dan kehidupan yang saleh. Karena apa? Karena dia telah melakukan hukum Taurat dari muda. Giat, kebaktian, dari sekolah minggu dia rajin menghafal ayat firman Tuhan mungkin. Menjadi guru sekolah minggu, menjadi jemaat sebagai pelayan Tuhan. Nah, dia berkata, wah hidup saya sudah saleh. Duit banyak. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ternyata Tuhan tidak melihat kedua kondisi dari anak muda ini. Kondisi apa? Kondisi kerajinan, keaktifan dia di gereja. Juga apa? Kekayaannya. Itu bukan menjadi ukuran menurut Tuhan. Karena Tuhan menantang dan berkata kepada orang muda ini. Kalau ia ingin sempurna, jual hartamu. Artinya saudara, lepaskan apa? Keterikatan tentang harta di dalam kehidupannya. Bukan berarti suruh miskin lagi orang muda yang kaya itu, bukan. Pengertiannya saudara jangan terikat dengan kekayaan. Suruh jual. Suruh dia berikan kekayaan itu kepada orang-orang miskin. Apa yang terjadi? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Anak muda itu meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena duitnya banyak, hartanya banyak. Seharusnya saudara memiliki harta yang banyak membuat anak muda ini senang. Ternyata harta menyebabkan apa? Tidak sanggup menanggapi tawaran Tuhan untuk mencapai sempurna itu. Semestinya dia senang. Oke, saya jual Tuhan. Aku percaya Engkau adalah Allah yang kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Ketika aku memberkati orang yang miskin, Engkau juga akan mengembalikan itu seperti Ayub. Dia malah berpikir apa? Wah habis nih, celaka nih. Kalau dibagi-bagiin celaka nih, gue miskin. Apa yang terjadi? Anak muda itu mengalami ketidaksempurnaan. Contoh yang kedua, kita ambil contoh Musa. Musa dapat dibagi kehidupannya itu menjadi 3 periode. 40 tahun pertama saudara, Musa ya, waktu di Mesir hidupnya penuh dengan apa? Gemerlap, berlimpah, kedudukannya enak. Apa? Dia menjadi pangeran, anak raja, walaupun dari apa ya? Dari dipungut begitu ya, anak pungut. Tapi dia menjadi anak raja. Kehidupannya berlimpah. 40 tahun pertama, tapi 40 tahun kedua, saudara, Musa menjadi gembala kambing domba. Mengembalakan kambing domba. 40 tahun ketiga, waktu menjadi pemimpin bangsa Israel. Melihat kehidupan Musa secara kacamata manusia dari periode ke periode, saudara, semakin buruk. Ya, dari seorang raja, terus apalagi? Pengembala domba, memimpin bangsa Israel, diapain? Diomel-omelin, ya, mengalami kesengsaraan dan lain sebagainya. Karena awal kehidupannya penuh dengan kesenangan, saudara, kekayaan yang melimpah, tetapi diakhiri dengan pengalaman yang memilukan hati. Dan membuat satu apa? Musa itu sepertinya dia membuang energi yang sia-sia. Hal yang lebih parah lagi saudara yang dialami Musa, tidak diizinkan masuk di tanah apa? Perjanjian. Sekalipun Tuhan berjanji, aku akan memberikan apa? Tanah Kanaan sebagai janji Tuhan. Dianya sendiri nggak dikasih masuk saudara. Nah, dari kedua contoh anak muda dan Musa, mana yang diberkati Tuhan? Jika kita menggunakan kriteria untuk menilai berkat dengan ukuran lahiriah dan jasmania, maka anak muda yang kaya itu termasuk orang yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Karena apa? Karena ukurannya lahiriah dan jasmania. Tapi jawabannya saudara akan berbeda apabila kita mempunyai kriteria penilaian yang menyeluruh antara lahiriah dan jasmania maupun spiritual atau rohani.
Nah, mari kita lihat dalam keadaan kehidupan Musa. Musa diizinkan oleh Tuhan menjadi semakin buruk. Tetapi hanya Musa yang diizinkan untuk berhadapan dengan Tuhan. Betul? Coba nabi lain. Ada nggak nabi lain yang berhadapan dengan Tuhan? Secara tatap muka begitu? Nggak ada. Musa, cuman Musa. Cuman Musa yang bisa bertemu dengan Tuhan. Diizinkan Tuhan untuk bertemu muka dengan muka. Dalam Keluaran 3 ayat 4 sampai dengan 14 itu kisahnya saudara. Bahkan Musa juga dinyatakan sebagai orang yang paling lembut hatinya. Kok bisa begitu? Itulah sebabnya Tuhan memilih Musa. Kalau saudara baca dalam Bilangan 12 ayat 3. Nah, sehingga Musa sanggup melunakkan hati Tuhan karena kelembutan hatinya saudara. Musa sanggup melunakkan hati Tuhan untuk mengampuni bangsa Israel yang mendukakan Tuhan. Padahal bangsa Israel itu tegar tengkuk, keras kepala. Batoknya, waduh keras sekali. Kalau keras kepala kan berarti batok kepalanya keras ya. Nah ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sanggup Musa sanggup melembutkan hati Tuhan. Sekalipun bangsa Israelnya begitu keras. Musa bilang, kalau engkau tidak mengampuni, jangan tulis namaku dalam kitab itu. Tuhan tergerak hatinya saudara. Karena Musa sanggup melunakkan hati Tuhan. Kalau saudara baca dalam Bilangan 14 ayat 11 sampai dengan 20. Tidak ada nabi yang dapat menggerakkan Tuhan untuk turun sendiri mengubur Musa. Siapa yang mengubur Musa? Tuhan. Bukan Musa itu diangkat loh. Tuhan yang menguburkan sekalipun mayatnya gak ada. Dia wafat dalam Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai dengan 12. Nah Musa adalah pribadi yang sangat diberkati Tuhan. Sekalipun secara materi dia tidak mendapatkan kekayaan. Bahkan dia tidak punya tanah yang dijanjikan itu. Dia pun tidak punya tempat tinggal yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Musa tidak dapat. Anak muda punya harta kekayaan yang banyak, yang melimpah. Mungkin juga tanahnya yang banyak saudara. Jadi berkat Tuhan itu tidak melingkupi itu. Jadi arti sebenarnya dari berkat adalah segala apapun yang terjadi dari kita. Yang diterima oleh kita. Selalu kita harus mengucap syukur. Dan memuliakan Tuhan. Nah hal yang harus saudara pahami saudara. Sebagai kunci untuk menerima berkat Tuhan adalah ini yang penting. Yang saudara harus pahami ya untuk menerima berkat Tuhan. Yang pertama, berkat Tuhan adalah segala kondisi. Berkat Tuhan apa? Segala kondisi. Jadi kunci pertama menerima berkat Tuhan adalah siap dalam segala kondisi. Artinya bagaimanapun kondisi kehidupan kita, kaya atau miskin, sehat atau sakit, suka atau duka, kelimpahan atau kesesakan, seharusnya tidak ada pengaruh bagi kita di hadapan Tuhan. Amin. Enggak ada pengaruh. Tadi sudah dikatakan bahwa keadaan luar tidak bisa mempengaruhi kehidupan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Karena berkat itu bukan diukurnya dari kekayaan. Berkat itu bukan diukurnya dari apa? Dari keadaan-keadaannya. Jadi berkat Tuhan adalah segala kondisi. Berkat Tuhan datang tidak terpengaruh dan tergantung dengan kondisi yang dialami oleh seseorang. Jadi ketika berkat Tuhan datang, waktu kapan? Waktu mau sakit datang berkat Tuhan juga gak ada pengaruh sudah. Kondisi apapun bisa kita menerima berkat Tuhan. Walau terlihat sangat buruk di hadapan manusia, dapat saja Tuhan menjadikan kehidupan umat Tuhan itu menjadi berkat. Mungkin buruk keadaan kita. Makanya kan menjadi rumah berkat itu keadaan apapun saudara. Kita harus jadi berkat. Keadaan kaya kita harus jadi berkat. Keadaan miskin kita harus jadi berkat. Makanya kondisi segala keadaan menjadi berkat itu. Ya.
Jadi berkat tidak datang dalam kondisi yang selalu baik, saudara. Menurut pandangan kita, menurut pandangan orang lain. Itu enggak kondisi baik atau dalam kondisi yang selalu baik. Menurut pandangan kita. Jadi berkat Tuhan datang dalam segala kondisi. Berkat Tuhan yang kedua, saudara, yang harus saudara pahami sebagai kunci. Kunci kedua adalah untuk menerima janji Tuhan. Jadi berkat Tuhan adalah ketika menerima janji Tuhan. Kalau kita selalu dibawa bahwa janji Tuhan selalu baik dan indah. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Tetapi tidak semua orang menerima janji Tuhan yang indah dan menerima dengan ya dan amin, saudara, dengan baik. Memang berkat Tuhan itu selalu berkaitan erat itu dengan janji Tuhan. Janji Tuhan kepada kita tidak selalu berupa uang. Jadi kadang-kadang Tuhan baik kalau dapat duit banyak. Padahal ukuran Tuhan baik atau berkat itu janji Tuhan yang diberikan kepada kita ukurannya bukan duit, bukan uang saja, bukan emas. Atau mungkin banyak kekayaan. Tetapi ketika kita kuat memegang dan percaya kepada janji Tuhan, maka Tuhan akan melingkupi berkat itu. Tadi dikatakan apa? Berkat itu apa? Kedamaian, ketenangan, terus apa lagi? Kesukacitaan. Banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu saudara, untuk bahagia tenang itu memang kita butuh apa? Butuh duit. Tetapi duit bukan segala-galanya. Jadi berkat adalah ketika kita kuat. Tetap kuat dalam keadaan yang mungkin melemahkan kita. Mampu bersyukur ketika kita tidak mempunyai apa-apa. Mampu tersenyum ketika menghadapi kedukaan. Mampu saudara berbahagia ketika kita diremehkan. Disepelekan, lo tetap taat kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Walaupun dalam keadaan terpuruk, amin. Jadi apabila Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, pada saat itu juga kita dapat dikatakan menerima berkat Tuhan. Saudara pegang teguh janji Tuhan itu, dan ketika saudara berpegang teguh dalam keadaan apapun, suatu saat nanti saudara akan menerima janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan janji Tuhan itu bukan soal masalah duit, tapi saudara kadang-kadang kita dibutakan dengan antara kebutuhan dan keinginan. Nah ini yang terjadi. Itu bukan kebutuhan tetapi keinginan. Contoh misalnya begini ya. Saudara masih ada motor, tapi saudara kepingin punya motor lagi. Itu keinginan apa? Kebutuhan. Kan kebutuhan motor saudara sudah ada. Rumah sudah ada, tapi saudara kepingin rumah lagi. Nah itu apa? Karena prestis. Oh rumah dia lebih bagus, oh dia ada rumah banyak. Akhirnya apa? Punya apartemen banyak, punya ini banyak, enggak ditungguin. Diapain? Didiemin aja. Duit habis lagi. Yang ketiga saudara, berkat Tuhan adalah mengucap syukur. Kunci ketiga adalah mengucap syukur. Dengan demikian kita diberi kemampuan untuk mengucap syukur. Apapun keadaan kita. Sebagaimana yang digambarkan pada kunci yang pertama. Kondisi apapun. Segala kondisi. Jadi berkat Tuhan itu datang dalam keadaan segala kondisi. Nah saudara, maka perlulah kita mengucap syukur. Ingat bagaimana kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia diperhadapkan dengan tekanan yang sedemikian rupa. Tapi dia mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak menolong aku tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika dia mengucap syukur seperti itu, apa yang terjadi? Terbakar oleh dapur api itu? Tidak. Jadi ada kuasa yang begitu besar dalam pengucapan syukur.
Maka firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika itu, 1 Tesalonika 5 ayat berapa? Ayat 15 kalau nggak salah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala perkara, ucap syukur. Jadi ketika kita terima baik, kita mengucapkan syukur. Ketika kita terima tidak baik, mengucap syukur. Ada kuasa yang besar. Apalagi kalau ketahuan kalau kita sudah tahu misalnya, kita menghadapi satu kedukaan, kesedihan. Apabila kita tahu bahwa orang yang meninggalkan kita itu tahu perginya, ya kita mengucap syukur. Karena apa? Tahu perginya. Jarang sekali ya orang yang dalam kedukaan itu ada pesta meriah begitu ya. Wah, ketawa-ketawa, nggak boleh nangis begitu, nggak ada ya. Mudah-mudahan kalaupun nanti Tuhan Yesus belum datang lalu saya dipanggil duluan, saya minta kepada anak saya, jangan nangis. Istri saya, jangan nangis. Cucu-cucu saya, ayo mari ketawa, undang ketawa-ketawa. Karena apa? Perginya sudah jelas. Kecuali perginya nyasar. Tanya sini, pakai Grab, sudah pakai Grab lagi di sana juga. Nyasar lagi saudara. Waduh. Nah Abednego, Sadrak, Mesak, Abednego, dia apa? Dia mengalami satu tekanan sedemikian rupa. Iblis mengetahui kekurangan dan kelemahan manusia untuk hal ini. Jangan mengucap syukur karena apa? Dia selalu mana ngucap syukur udah keadaan begini, ngucap syukur bego kamu. Wah saudara, nah ini saudara, biar bego oleh dunia, tapi dibuat pinter oleh Tuhan. Dibalik kadang-kadang, Tuhan itu kadang-kadang berbalik saudara dalam menuntun kita. Jadi mampu mengucap syukur dalam segala hal keadaan atau dalam segala hal adalah berkat. Berkat tersendiri, karena itu merupakan berkat yang Tuhan sediakan secara khusus. Yang diberikan kepada kita sebagai umatnya. Maka mengucap syukur. Yang terakhir, berkat Tuhan adalah memuliakan Tuhan. Kunci yang terakhir saudara, makna dari berkat, yaitu memuliakan Tuhan. Nah memuliakan Tuhan seharusnya merupakan tujuan akhir dari segala sesuatu tindakan yang kita lakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan Tuhan. Dalam contoh, saudara, Kolose pasal 3 ayat 23, mari kita baca di sana, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti apa? Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi, memuliakan Tuhan. Apapun yang ada yang terjadi dalam kehidupan kita, kita terima apapun, semua semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tindakan memuliakan Tuhan, Raja atas segala raja, merupakan satu kehormatan yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan demikian saudara, segala sesuatu yang memuliakan Tuhan dapat dikategorikan sebagai berkat. Nah maka mari sikapi kehidupan kita ya. Makna dari berkat itu bukan soal masalah uang, bukan soal masalah keadaan yang baik saja. Berkat yang Tuhan berikan atau berkat Tuhan adalah segala kondisi, dalam segala kondisi. Berkat mengucap syukur atau menerima janji Tuhan juga itu merupakan berkat Tuhan. Makna dari berkat juga bisa mengucap syukur, itu juga sebagai satu. Bagaimana rasa kita mengungkapkan sebagai wujud berkat Tuhan ketika kita menghadapi itu. Oh Tuhan terima kasih. Karena kita menganggap kondisi yang tidak baik ketika kita mengucap syukur, itu juga merupakan sampai saat ini aku masih terima berkat Tuhan. Jangan lupa muliakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari saya undang saudara bangkit berdiri dan kita siapkan hati lebih lanjut untuk Tuhan proses ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kita mengerti tentang berkat itu. Ketika keadaan berlimpah, saudara tetaplah muliakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Ketika keadaan mungkin secara lahiriah dalam keuangan,
dan dalam keadaan yang serba minim, biarlah kita mengucap syukur. Karena itu pun menjadi satu berkat bagi kehidupan kita. Kita masih diberikan nafas kehidupan. Dan biarlah ketika kita mengucapkan berkat itu, Tuhan terima kasih Engkau sudah memberikan berkat kehidupan dalam kehidupanku. Di situ pula Tuhan akan mengalirkan berkat-berkat secara materi yang memberikan kebutuhan kehidupan kita untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Dia sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Cuman hanya untuk menyelamatkan saudara, membawa kehidupan saudara agar lebih baik. Dia rela menyerahkan nyawanya. Terlebih untuk kebutuhan hidup saudara. Masakan dia tidak menolong kita? Nyawanya saja dia berikan. Hari ini kita mengadakan perjamuan kudus. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita semua? Tuhan yang kudus tidak bisa dicampurkan dengan keadaan yang tidak kudus. Perjamuan kudus artinya Tuhan menjamu. Tuhan menjamu apa? Menjamu hadiratnya dalam kehidupan kita. Menjamu kemuliaannya. Sehingga yang sakit, yang ada dalam masalah, karena hadirat dan kuasanya, Tuhan akan nyatakan kemenangan, Tuhan akan nyatakan kebebasan. Maka dari itu, mari kita minta pengampunan kepada Tuhan. Ampuni, basuh dengan kuasa darahnya. Izinkan Tuhan membasuh kita dengan kuasa darahnya. Mari kita angkat perjamuan kudus ini. Bapa Surgawi, sebagaimana apa yang dikatakan dalam kebenaran firman-Mu, mana Engkau akan meneruskan ini, dan kami meneruskannya Tuhan. Engkau mati di kayu salib untuk kami. Tubuh-Mu yang terpecah-pecah dan darah-Mu yang tercurah karena dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan, segala pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Kami angkat perjamuan kudus di hadapan-Mu Tuhan, roti dan air anggur. Biar terjadi persekutuan dengan Engkau, sehingga di dalamnya ada berkat dan kuasa Tuhan turun dalam perjamuan kudus kami. Sehingga keadaan kami yang sakit disembuhkan, keadaan kami yang terikat dibebaskan. Bahkan kutuk-kutuk apapun tidak berlaku bagi kami, karena Engkau yang sudah membebaskannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami siap menerima perjamuan kudus ini. Kami pesta dengan perjamuan kemuliaan Tuhan yang kami akan kerjakan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka. Di dalam darah-Mu, anak domba, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan. Mari kita sambil mengangkat roti yang sudah terjadi persekutuan dengan tubuh Kristus. Bapa, kami mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah mati di kayu salib.
untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kami. Saat ini kami menghadap Engkau dengan perjamuan kudus. Kami percaya akan pesta hadirat-Mu, kuasa-Mu saat ini Tuhan. Ketika kondisi tubuh kami dalam keadaan yang tidak baik, Engkau akan memberikan kesembuhan, kemenangan. Karena tubuh yang terpecah-pecah ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa perjamuan kudus ini akan kami terima berkat itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan dan kami terima berkat itu. Kami angkat cawan. Yang menggambarkan, melambangkan darah Kristus yang tercurah sebagai materai perjanjian baru dan mensahkan semua janji-janji Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Tanpa darah Kristus, kami bukan ahli waris. Tanpa darah Kristus, kami tidak bisa menikmati janji-janji kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan. Kami angkat darah-Mu di hadapan-Mu sebagai tanda kemenangan. Kami berjalan dalam kemenangan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami pesta dengan perjamuan-Mu. Pesta dengan hadirat-Mu yang menerima kebenaran firman-Mu dan terjadi dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami minum bersama dan kami terima berkat itu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Bagi kami lebih dari segalanya Tuhan. Kami rindu Engkau, kami ingin Engkau Tuhan. Engkau yang sudah berkorban bagi kami Tuhan. Emas, perak dan permata tiada kasih Tuhan, kami telah melakukan perjamuan kudus. Kami percaya bahwa berkat perjamuan kudus kami terima dalam kehidupan kami. Kesembuhan, kemenangan, kelepasan, bahkan pembebasan dari segala persoalan dan masalah yang kami hadapi. Kami menerima
sebagai berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami kedahkan kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon kekuatan-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu menghiasi seluruh kehidupan kami. Menghiasi jiwa kami, hati kami Tuhan. Pikiran kami dan perbuatan kami. Sehingga kami mengalami kehidupan yang terus berbuah bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Maka dari itu Tuhan, tuntun lewat kebenaran-Mu, lewat Roh-Mu yang kudus, agar kami tetap tinggal dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih Kristus, sebentar kita akan meninggalkan tempat ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan penyertaan-Nya lewat Roh Kudus, di mana Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang akan menyinari kita dengan wajah-Nya, yang memberikan damai dan sejahtera dalam kehidupan kita, sehingga engkau menerima berkat-berkat, di dalam berkat secara rohani akan tercurah dalam kehidupanmu. Kehidupan rohanimu semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Semakin hari semakin mengalami pembaharuan secara roh. Sehingga rohmu semakin menerima keajaiban, kedahsyatan, keluar biasaan Tuhan terjadi dalam hidupmu dan keluargamu, bahkan keluarga besarmu. Terimalah juga berkat-berkat secara jasmani, diberkati dengan damai dan sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan mencakup kehidupan, seluruh kehidupanmu. Dalam keadaan apapun, engkau tidak mudah mengalami ketakutan, kekhawatiran. Melainkan ada damai sejahtera Tuhan, ketenangan, ketentraman, sukacita, bahagia. Bahkan kesehatan Tuhan ada dalam kehidupanmu, ada dalam tubuhmu. Terimalah juga berkat-berkat secara ekonomi. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, rencana baikmu, pendidikanmu, pendidikan anak-anak dan cucu-cucumu diberkati. Sehingga berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupanmu, keluargamu dan keluarga besarmu. Dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus, terima dan bawalah berkat itu.